Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you guys? We hope you are well and great today. Firstly, we will introduce ourselves. My name is Aira Eka Putri Susanto and the next Nurul Asmasya Putri, Adelia, dan materi yang akan kami jelaskan dalam video pembelajaran kali ini termasuk ke dalam bab 3, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan kami jelaskan, yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Dan langsung saja simak video pembelajaran kami. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Teman-teman, sebelum itu kalian tahu apa itu persatuan dan kesatuan? Nah, jadi persatuan dan kesatuan itu merupakan suatu senjata ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, ataupun untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan yang utuh dan serasi. Dalam kesatuan terdapat 3 makna penting bagi bangsa Indonesia. Adapun arti ketiga makna persatuan dan kesatuan, yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan negara. Yang kedua, selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang dimana berlandaskan pada rasa kemanusiaan sehingga dapat mencapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang ketiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dimana dapat menjadi persatuan dan kesatuan. Baik, setelah teman-teman mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung arti bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama, kepercayaan terdapat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya mengandung arti bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa merupakan kehidupan yang serasi dengan adanya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, dan selaras. Budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya hanya satu, corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan bagi pengembangan budaya bangsa. Hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi memiliki arti bahwa kekayaan yang ada di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan milik bersama. Semua diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara merata di seluruh wilayah tanah air. Selain itu, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan artinya bahwa setiap ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah merupakan ancaman juga terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Sebagai negara kepulauan, laut Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar. Laut peranan yang ada di seluruh Indonesia tidak hanya sebagai jalur aktivitas, ekonomi, dan sumber devisa negara saja. Laut juga menjadi sarana armada laut Indonesia dalam menjaga pertahanan
pertahanan dan keamanan di wilayah, bangsa, dan negara Indonesia dari setiap ancaman yang datang dari negara lain. Kestabilan pertahanan dan keamanan di laut bagi bangsa Indonesia akan dapat meningkatkan ketahanan nasional pula. Selain itu, dengan meningkatkan ketahanan nasional, maka stabilitas nasional akan terjamin. Apabila stabilitas nasional akan terjamin, maka pembangunan dapat dilaksanakan tanpa adanya satu hambatan. Itulah tadi video pembelajaran kami dan kami harap dapat bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Thank you, see you, and bye-bye.